Shalom, wah udah ketemu minggu lagi. Kemarin kita sudah merayakan ibadah HUT ke-24 yang begitu luar biasa, kesan yang luar biasa dari beberapa teman-teman yang ada di sini. Tadi pagi siapa yang udah ikut ibadah umum? Ada yang ikut ibadah umum? Tadi di sini? Ada. Tadi Koh David memberikan message yang so powerful banget dan itu benar-benar sama apa yang aku sampaikan hari ini, yaitu temanya apa? Temanya apa hari ini? Asik, no pressure, no diamond. Apa sih? No, dibalik kata no pressure, no diamond. Enggak ada tekanan, enggak akan ada berlian. Gitu. Siapa yang pengen jadi berlian? Sini cewek-cewek, bayangkan cewek-cewek di sini ya, pasti suka yang namanya berlian ya. Yang mentereng, permata, emas itu pasti suka banget kalau yang namanya berlian. Kalau teman-teman tahu bagaimana proses pembuatan sebuah berlian, bagaimana bisa menghasilkan berlian yang begitu indah, begitu mahal dan bernilai tinggi, yaitu dasarnya apa? Dasar dari pembuatan berlian? Karbon. Karbon untuk bisa menjadi sebuah berlian, karbon harus melewati pemanasan dengan suhu tinggi dan ditumbuk, ditekan bersama dengan kekuatan yang begitu keras. Dan di situ akan menghasilkan berlian yang bernilai tinggi. Nampaknya terlihat tidak berharga, sebuah karbon yang enggak ternilai, tapi bisa menghasilkan proses yang begitu luar biasa, tapi menghasilkan berlian yang begitu luar biasa, ya kan? Dan ketika mengalami sebuah proses tertentu, sesuatu yang tidak berharga itu bisa berubah menjadi yang berharga, menjadi sesuatu yang amat berharga dan bernilai tinggi, teman-teman. Dan tentunya melalui proses yang enggak mudah, sekalipun melalui proses yang namanya kegagalan. Teman-teman di sini pernah yang namanya mengalami kegagalan? Pasti pernah ya. Dan semua orang pasti memiliki kisah kegagalan dan kehidupan mereka. Dan kita pun juga pernah mengalami yang namanya proses kegagalan gitu. Baik itu gagal dalam studi, gagal dalam proses, gagal dalam impian, gagal mencapai sesuatu gitu kan. Pasti dan macam lain bentuknya, teman-teman. Tapi justru proses itulah yang membuat kita, akan membuat kita menjadi berlian. Membuat kita menjadi manusia-manusia unggul. Manusia-manusia yang excellent, extraordinary gitu kan. Jadi proses itulah yang akan menjadikan kita berharga. Proses itulah menjadikan kita manusia unggul gitu. Saya kutip dari Theodore Roosevelt, berkata dibilang begini. Satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Saya pribadi orang yang takut salah dulu. Saya takut melakukan sesuatu hal yang salah. Makanya saya tipe orang yang dulu nggak suka ambil resiko. Karena saya takut gagal. Saya takut salah sehingga saya nggak berkembang. Sehingga saya nggak maju karena saya takut akan kegagalan. Saya takut yang namanya kesalahan kayak gitu. Tapi kegagalan hanya fatal bila kita gagal belajar kembali dari kegagalan. Itu yang dilakukan setiap manusia yang gagal tapi belajar lagi di kegagalannya. Padahal yang awal itu pengalaman itu sudah gagal, tapi masih aja diulang dan selalu menghasilkan kegagalan kayak gitu. Manusia memang melihat kegagalan kita, manusia melihat kesalahan kita yang kita buat. Tetapi Tuhan memakai kegagalan kita untuk menjadi berkat buat banyak orang, teman-teman. Amin. Di Ayub 42 ayat 2 dibilangkan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan memberikan sesuatu yang indah buat kehidupan kita. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan gak ada rencananya Tuhan yang gagal.
Tapi di pandangan kita salah. Selalu Tuhan memberikan sesuatu yang menurut kita enggak sesuai dengan kita. Itu pandangan kita. Tapi adalah di Ayub 42 dibilang kan, ayat 2, dan tidak ada rencananya yang gagal. Dia selalu tahu karena dia pencipta kita. Mungkin kehidupan kita bisa gagal, pencapaian kita gagal. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan tuh gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena berapa bulan ini saya mengalami pressure yang luar biasa. Tekanan yang begitu luar biasa, ada challenge yang harus saya lewati. Dan itu gak mudah buat saya pribadi gitu kan. Tapi dari sini apa yang kita hidupi bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Bisa menjadi berkat buat orang lain. Mungkin apa yang kita planningkan gagal. Mungkin apa yang kita rencangkan buat kehidupan kita tuh gagal. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan tuh gak pernah gagal. Itu yang mengimani saya, itu yang membuat saya percaya untuk terus tekun mengikuti Dia. Tapi sayangnya banyak dari kita, banyak dari manusia saat bertemu yang namanya kegagalan, berhenti. Udah nyerah aku, ikut Tuhan gak enak, banyak prosesnya. Udah aku ikut jalanku sendiri aja deh, lebih enteng, lebih ini. Padahal ikut Tuhan memang gak enak, jalannya Tuhan memang banyak hal. Yang menjatuhkan kita adalah kerikil kecil, bukan batu yang besar. Tapi lebih gak enak lagi, lebih jatuh lagi ketika kita enggak ikut Tuhan. Di Ulangan 5 ayat 32 sampai 33 dibilang, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Yang tadi pagi Ko David bilang kan, jangan cari jalan pintas. Biasanya anak-anak muda selalu carinya jalan pintas. Ya udah deh, plan A gagal, yaudah yang ini aja jalan pintas aja biar cepet, gak mau ngelewatin proses. Selalu sering bilang, ikut kehendaknya Tuhan. Garis bawahi, ikut kehendaknya Tuhan, tapi mau enggak melewati prosesnya dulu. Menghidupi prosesnya itu enggak mudah. Tapi saat kita belajar untuk memberikan diri kita sepenuhnya, kita akan melewati itu bersama Tuhan. Kita enggak sendiri. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tuh ada. Padahal di tangan Tuhan kegagalan yang kita buat itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita karena enggak ada rencananya yang gagal, teman-teman. Tapi justru kegagalan yang kita buat di tangan Tuhan, Tuhan bisa menjadikan kegagalan ini menjadi sebuah kisah yang menarik buat kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga kita, sesama kita, rekan kita, komunitas kita gitu. Bahkan pengalaman yang bisa memberkati atau bahkan memulihkan kehidupan orang lain. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Asalkan kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Asalkan kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendaknya dengan setia. Amsal 20 ayat 6 dibilang, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bilang, aku setia kok sama pasanganku, aku setia banget. Kadang kita memperjuangkan sesuatu yang enggak pasti. Padahal yang pasti-pasti aja, yang sudah ada, yang benar-benar menyediakan seluruh kehidupan kita, malah kita enggak kejar, malah kita enggak berjuang. Tapi kita malah memperjuangkan sesuatu yang enggak pasti. Hanya karena bucin. Bucin, anak-anak muda sekarang bucin, ya kan? Padahal itu tahu bahwa itu bukan jalannya, tapi kita melenceng
ke jalannya Tuhan karena memperjuangkan sesuatu yang sebetulnya nggak pasti buat kehidupan kita. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan di dalam kehidupan manusia adalah kesetiaan. Siapa yang di sini punya karakter setia? Saya nggak berani angkat tangan. Setia, kita setia nggak? Oh setia. Oh Bapak Valen setia. Marcel setia, Marcel setia dia, setia. Setiap lingkungan ada ya kalau Marcel ya. Ya begitu juga dalam mengikut Tuhan, seringkali kita tidak setia. Kita memilih daging kita daripada mengikut Tuhan. Jam 4 pagi, aduh saatnya saat teduh, nanti dulu Tuhan 5 menit lagi, ya 5 menit lagi, bangun-bangun 6:30. Itu kadang kita bernegosiasi sama Tuhan, tapi Tuhan masih tetap sabar sama ketidaksetiaan kita. Dia tetap hadir dalam kehidupan kita, walaupun kita enggak setia, tapi dia tetap setia dalam kehidupan kita. Hati kita mudah berubah, kemudian enggak mood. Kadang kalau kita melayani lagi semangat-semangatnya, kita melayani dengan baik. Tapi kalau lagi gak mood, udah deh ngikutin moodnya kita, ngikutin perasaannya kita. Gitu. Tapi sering berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Karena gesekan, karena masalah. Karena apa lagi? Karena gak mau diproses. Karena terbentur masalah, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Kita nggak mau bersungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Kadang kesetiaan itu kepada Tuhan tergantung cuaca ya. Kalau hari ini lagi semangat, saya melayani Tuhan dengan semangat. Kalau lagi mendung hatinya, pikirannya banyak ya. Besok ada kuliah, besok ada kerjaan, ada audit dan lain sebagainya. Pusing dengan perkara-perkara pribadi kayak gitu. Haruskah kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu kita butuh yang namanya ketekunan, kesetiaan. Dibutuhkan kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti membuahkan hasil. Benar ya? Amin. Teman-teman, dalam kesetiaan itu saat kita tekun, kita setia meraih sesuatu hal yang kita ingin gapai, itu pasti menghasilkan buah, menghasilkan hasil yang begitu luar biasa secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia gitu. Kadang kita berhenti berjuang, kita berhenti setia, kita berhenti untuk melewati proses karena kegagalan kita. Tapi kebenarannya adalah Tuhan jauh lebih besar dari kegagalan kita. Dia lebih besar dari kegagalan kita. Apapun itu yang menghalangi kita, kegagalan kita, kesalahan kita, dan lain sebagainya. Kita boleh punya masa lalu kegagalan, tapi Tuhan selalu memiliki masa depan untuk kita. Amin teman-teman. Dia punya masa depan untuk hidup kita. Bahkan masa lalu yang kita miliki, atau orang lain miliki, teman-teman di samping kalian miliki, itu dapat menjadi sebuah cerita yang memberkati banyak orang. Kita tidak bisa melihat iman yang kuat dan teruji ketika kita hidup tenang, teman-teman. Atau mengalami berkat Tuhan. Justru ketika kita di tengah badai hidup, respon kita masih memuji Tuhan, respon kita masih percaya Dia sebagai juru selamat kita, memberikan damaian dalam kehidupan kita, bahwa percaya bahwa Dia Tuhan yang baik dan setia, itulah iman yang kuat, berkualitas dan teruji. Ayub 23 ayat 10 dibilang, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tadi dibicarakan di kisah Ayub, waktu David menceritakan bahwa itu luar biasa banget gitu loh. Kisahnya Ayub, dia bisa bertahan dalam setiap ujian yang dia lalui gitu. Dan di ayat 23-nya dibilangkan dia akan timbul seperti emas. Karena dia tahan akan ujian. Masalah atau kegagalan ada bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, tapi mendewasakan kehidupan kita, teman-teman.
mendewasakan karakter kita, mendewasakan rohani kita. Semua orang pernah gagal dan membuat kekeliruan. Rasa bersalah itu manusiawi, tapi mengampuni itu ilahi, teman-teman. Yes. Saya percaya apapun yang menjadi masa lalu teman-teman, background teman-teman, saat kita mengambil keputusan untuk mengampuni, ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena tidak ada masa depan di masa lalu. Ya, Tuhan ada di masa lalu kita, tapi Tuhan juga bergerak di masa depan kita. Siapa di sini teman-teman yang takut akan masa depan? Saya juga pernah mengalami yang namanya takut, yang namanya masa depan. Saya punya impian, dan impian itu saya menganggap bahwa orang tua saya yang menghancurkan impian saya, sehingga saya berpikir saya nggak punya masa depan. Saat itu saya membenci orang tua saya, kedua orang tua saya. Waktu itu belum tahu arti membenci, waktu itu belum tahu arti sakit hati. Tapi saya kecewa sama mereka bahwa ini impianku yang aku udah bilang berkali-kali. Tapi orang tua aku menghancurkan itu. Dan saya merasa bahwa saya nggak punya masa depan. Saya sekolah ya seenaknya sendiri, saya hidup dengan seenaknya sendiri. Saya bertemu yang namanya kegagalan, dan saya merasa diri saya nggak berharga dan nggak bisa apa-apa. Karena saya berpikir bahwa orang tua saya sendiri yang menghancurkan masa depan saya. Tapi Tuhan ada di masa lalu kita, Tuhan ada di kegagalan kita, tapi Tuhan juga bergerak di masa depan kita, teman-teman. Jangan terjebak pada kegagalan yang pernah kita buat, karena kegagalan hanya bagus buat kita belajar, bukan untuk tempat tinggal. Kegagalan hanya untuk kita bisa belajar, tapi bukan untuk tempat tinggal kita. Makanya namanya move on dari kegagalan, ya kan? Kita tidak bisa mengubah hari kemarin, teman-teman. Tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk hari esok. Saat kita percaya kita nggak punya masa depan, tapi Tuhan memberikan masa depan dalam kehidupan kita. Karena Dia bergerak di masa depan kita. Kita mungkin nggak bisa mengubah masa lalu kita yang buruk sekalipun, yang nggak bisa untuk diomongkan ke banyak orang. Tapi masa lalu itu di tangan Tuhan diubah menjadi berkat dan masa depan yang luar biasa. Amin, teman-teman. Tuhan sanggup menenun kehidupan kita, bahkan yang rusak sekalipun Tuhan bisa perbaiki. Tuhan sanggup perbaiki. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, teman-teman. Tapi orang yang tidak pernah menyerah dengan kegagalan kita. Ya, apapun situasi yang kamu hadapi, kita hadapi hari-hari ini, pengalaman buruk yang teman-teman alami, ingat Tuhan sanggup membuat itu ulang menjadi sebuah cerita yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Karena di tangan Tuhan tidak ada kegagalan yang tidak berarti. Gitu. Tuhan sanggup mengubah kegagalan kita menjadi sebuah cerita yang indah. Masih enggak kita tetap menunjukkan kesetiaan, kesungguhan kita kepada kehendak Tuhan dalam situasi apapun yang kita alami? Masih enggak kita percaya saat kita mengalami kegagalan, pressure yang begitu luar biasa, tapi hati kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah itu dan membantu kita untuk membuka jalan untuk menuju ke masa depan yang begitu luar biasa. Di Roma 5 ayat 3 sampai 5 dibilang, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah tidak dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saat kita diperhadapkan dengan api ujian dari Tuhan, biarlah api itu memurnikan kita dan bukan membuat kita hangus. Saat kita diperhadapkan dengan
pilihan-pilihan yang membuat kita jauh dari kasih Tuhan, yang membuat kita jauh dari berkat-Nya Tuhan. Biarlah api itu memurnikan kita dan membuat kita menjadi enggak hangus. Memurnikan kita dan bukan membuat kita hangus, habis terbakar. Terkadang banyak pilihan-pilihan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Banyak pilihan-pilihan kita merasa bahwa ini yang terbaik. Sehingga pandangan kita ke Tuhan itu salah. Yang tadi saya ceritakan, dulu saya nggak punya masa depan sehingga saya takut akan masa depan karena saya berpikir orang tua saya yang menghancurkan masa depan saya sendiri. Saya berjalan dengan pikiran saya berjalan dengan hati saya. Saya nggak punya teman karena saya suka dengan individu saya pribadi sendiri. Saya nggak suka berteman karena buat saya berteman hanya membuat saya sakit hati waktu itu dulu. Sehingga nggak ada wawasan, nggak ada pandangan dan lain sebagainya membuat saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai suatu ketika ada seseorang yang menghampiri saya, yang menuntun hidup saya, yang membimbing kehidupan saya, sehingga saya berani untuk terbuka. Karena di dalam keterbukaan itu awalnya ada ketahuan, habis ketahuan itu namanya pemulihan. Saat kita berani untuk terbuka, pemulihan itu terjadi teman-teman. Ketika saya terbuka, saya mengalami kegagalan dalam kehidupan saya. Saya bilang sama Tuhan, saya sering bernegosiasi sama Tuhan. Ini yang gak boleh dilakukan ya teman-teman. Tapi kadang saya sering ngobrol. Saya orang yang sangat ambisius. Tapi Tuhan selalu bawa di ministrinya gitu. Saya punya ambisius yang tersendiri. Ada sesuatu yang ingin saya kejar dan saya gapai. Tapi itu selalu digagalkan. Saya marah sama Tuhan. Saya itu mau gapai ini, masa Tuhan kayak orang tua saya menggagalkan apa yang saya mau, saya ingin gapai. Tapi ketika saya bertemu dengan Pastor Jeffrey, waktu equipment kemarin, ada sesuatu hal yang itu ngena di hati saya. Jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Semakin kita jauh dari kasih karunia Tuhan, semakin kita menemukan kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Karena berkat yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Masa depan yang kita perlukan adalah ya Tuhan itu sendiri. Karena masa depan itu ada di tangan Tuhan. Dia ada di masa lalu kita, tapi Tuhan juga bergerak di masa depan kita. Saya penuh dikuasai ketakutan akan masa depan. Tapi ketika saya menemukan masa depan saya di dalam Tuhan, saya belajar untuk komitmen, untuk hidup, memberikan diri saya sepenuhnya. Ada kata-kata yang menarik dan saya imani, yaitu ketika Tuhan yang utus, Tuhan yang akan urus semuanya. Yes, amin. Ketika Tuhan yang utus, Tuhan yang akan urus semuanya, sekalipun hal apapun itu, studi kalian, pekerjaan kalian, keuangan kalian, apapun itu yang menjadi ketakutan kita, Tuhan yang akan urus semuanya, asalkan kita memberikan diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Amin teman-teman. Saya tutup dengan kata-kata ini sekali lagi, saat kita diperhadapkan dengan api ujian dari Tuhan, biarlah api itu memurnikan kita dan bukan membuat kita hangus. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan buat hal yang luar biasa yang Tuhan sudah memurnikan kehidupan kita. Tapi ku percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak mudamu Tuhan di Youth Impact ini Tuhan. Apapun yang menjadi sesuatu hal yang mengganjal dalam kehidupan mereka Tuhan, biarlah kasih-Mu terus yang memegang kendali kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang kami temui Tuhan, kegagalan-kegagalan itu hal yang enggak berarti ketika kami menemukan masa depan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami memberikan diri kami, belajar memberikan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki masa depan dalam kehidupan kami. Setiap musim kehidupan kami Tuhan, Engkau ada Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan, hamba-Mu terbatas,
Tapi kasih-Mu tidak terbatas untuk mengubah setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Yesus. Engkau yang terus bergerak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Youth Impact ini menjadi impact buat anak-anak muda di luar sana Tuhan, menjadi teladan dan membawa jiwa-jiwa yang begitu luar biasa untuk kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kami dapat menikmati Tuhan pujian penyembahan yang luar biasa ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.